Swastiastu. Selamat pagi Pak Dite dan selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, agar dapat melaksanakan aktivitas setiap harinya dengan baik, dengan lancar. Nah, kali ini sebelum kita lanjut ke materi turunan, ya, materi lanjutan dari pertemuan kita minggu lalu, maka dari itu sebelumnya saya akan bahas dulu ya sedikit berkenaan dengan tugas 9 ya, yaitu berkenaan dengan materi turunan yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, untuk itu sebelum belajar, silakan anak-anak persiapkan terlebih dahulu alat tulis, buku paket, buku catatan yang akan digunakan untuk belajar. Nah, untuk itu, yuk disimak pembahasan yang akan saya berikan berikut ini berkenaan dengan tugas 9. Oke, baik anak-anak, kita mulai dari nomor 3B ya, yang dimana 3B di sini anak-anak diminta untuk mencari nilai dari f aksen 2 dari fungsi fx sama juga dengan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1. Nah, di sini untuk mencari nilai dari turunannya f aksen x-nya, di sini saya akan menggunakan rumus turunan fungsi aljabar, yaitu dengan definisi fungsinya ya, yang dimana di sini kita selesaikan bersama ya. Dimana rumusnya itu adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx per h. Nah, dengan menggunakan rumus ini, maka dapat dengan mudah kita tentukan nilai dari f aksen x-nya jika fx-nya sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1. Dan setelah kita sudah temukan nanti nilai dari f aksen x-nya, maka dapat dengan mudah nanti kita tentukan nilai f aksen 2-nya. Oke, setelah kita sudah tuliskan rumusnya seperti ini, kemudian karena sudah diketahui ya fx-nya sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1, maka sekarang selanjutnya kita menentukan nilai dari fx plus h-nya. Nah, di sini pertama untuk menentukan nilai dari fx plus h-nya, maka dari itu karena kita sudah punya ya nilai fx-nya adalah 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1, maka fx plus h-nya itu dapat kita peroleh dari mensubstitusi ya nilai x plus h-nya ini pada nilai x yang terdapat di fx-nya. Jadi kita substitusi atau kita ganti ya x-nya ini dengan x plus h. Jadi begitu juga dengan x ini dan ini kita ganti juga dia dengan x plus h. Maka kita dapat tentukan itu akan menjadi fx plus h-nya akan sama dengan 2x-nya diganti dengan x plus h. Kemudian di sini ada kuadrat, kita tambahkan dengan kuadrat dikurang 3x. X-nya ganti dengan x plus h ditambah 1. Nah, selanjutnya kita operasikan ya seperti biasa, yaitu kita akan peroleh x plus h kuadrat ini akan sama dengan x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat. Kemudian ini akan kita peroleh negatif 3x, negatif 3h ditambah 1. Nah, selanjutnya kita operasikan seperti biasa lagi. Di sini 2x kuadrat tambah 4xh tambah 2h kuadrat dikurang 3x dikurang 3h ditambah 1. Oke, setelah kita sudah peroleh ya seperti ini anak-anak, maka selanjutnya nanti kita langsung saja cari nilai f aksen x-nya menggunakan rumus ini ya.
Nah, oke, baik anak-anak, setelah tadi kita sudah peroleh nilai fx plus h-nya seperti ini, kemudian langsung saja kita cari nilai f aksen x-nya ya, yaitu dengan menggunakan rumus limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx per h. Nah, langsung saja di sini kita masukkan fx plus h dan fx-nya ya, yang sudah diketahui. Fx plus h-nya adalah 2x kuadrat tambah 4xh tambah 2h kuadrat dikurang 3x dikurang 3h ditambah 1. Kemudian dia dikurangi dengan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1. Kemudian dia dibagi dia dengan h. Kemudian kita operasikan seperti biasa ya. Nah, baik anak-anak, tadi setelah kita sudah operasikan ya, yaitu kita coret ya 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat kan sama dengan 0. Jadi sudah habis ya. Kemudian negatif 3x ditambah 3x juga sama dengan 0. Juga kita coret. Kemudian 1 dikurang 1 juga sama dengan 0. Jadi kita coret. Jadi kita akan peroleh nanti hasilnya sama dengan limit h mendekati 0. 4xh tambah 2h kuadrat dikurang 3h per h. Nah, langkah selanjutnya bagaimana, Bu? Ya, jadi kita di sini langsung saja lanjutkan, yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebutnya ya, yaitu 4xh tambah 2h kuadrat dikurang 3h kita bagi dengan h. Tapi jangan lupa untuk tetap menuliskan limit h mendekati 0-nya. Jadi kita di sini tulis ya, limit h mendekati 0-nya. Kemudian dari 4xh dibagi h adalah 4x ya. Kemudian ditambah dengan 2h kuadrat dibagi h adalah 2h ya. Dikurang 3h dibagi h adalah 3. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya di sini untuk menentukan limit seperti yang sudah kita pelajari ya sebelumnya tentang limit fungsi aljabar. Di sini kita bisa menggunakan metode substitusi ya, yaitu kita dengan mensubstitusi nilai h pada 4x tambah 2h dikurang 3 sama dengan 0. Jadi h-nya nanti kita ganti sama dengan 0. Maka dari itu kita akan peroleh 4x ditambah dengan 2 kalikan dengan 0 dikurang 3 atau sama dengan 4x dikurang 3. Nah, jadi di sini untuk nilai limit h mendekati 0-nya kita tidak perlu tulis lagi ya, karena kita sudah menentukan nilai limitnya. Dalam hal ini kita menggunakan metode substitusi dengan mensubstitusi nilai h sama dengan 0. Nah, setelah kita sudah substitusi seperti ini, maka kita dapat peroleh nilai limit h mendekati 0-nya. Ini akan menjadi 4x dikurang 3. Nah, jadi sini kita peroleh ya, f aksen x-nya itu sama dengan 4x dikurang 3. Oke, baik anak-anak, setelah tadi sudah kita peroleh ya nilai f aksen x-nya dengan menggunakan rumus turunan fungsi aljabar dengan definisi fungsi. Kita dapat nilainya f aksen x sama dengan 4x dikurang 3. Langkah selanjutnya, ingat yang ditanya adalah bukan f aksen x-nya, tapi yang ditanya adalah f aksen 2. Nah, cara menentukan f aksen 2 di sini yaitu dengan cara kita substitusi. Karena kita sudah dapat ya nilai f aksen x-nya adalah 4x dikurang 3, maka untuk menentukan f aksen 2, kita substitusi. Untuk x-nya ini ya, untuk x pada f aksen x ini kita ganti dia dengan 2 ya. Nah, jadi di sini karena f aksen x sama dengan 4x dikurang 3, karena kita akan menentukan f aksen 2, maka x-nya di sini kita ganti dia sama dengan 2 ya. Tapi kita ganti di sini x-nya sama dengan 2. Di substitusi, yaitu dengan substitusi x-nya kita ganti sama dengan 2. Jadi 4 kali 2 dikurang 3 ya. 4 dikali 2 dikurang 3 sama dengan 8 dikurang 3 ya. Nah, di sini 8 dikurang 3 yaitu sama dengan 5. Jadi, ya, kita peroleh nilai f aksen 2 yaitu sama dengan 5.
Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan ke soal 1G dan 1I ya. Nah, di soal 1G dan 1I ini anak-anak diminta untuk menentukan turunan dari suatu fungsi ya. Dimana dalam menentukan turunan dari fungsi itu, kita akan menggunakan rumus turunan fungsi khusus yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Dimana untuk rumus turunan fungsi khusus yang akan kita gunakan di sini yaitu yang bagian 3 dan bagian 4 ya. Nah, untuk rumus turunan fungsi khusus bagian 3 dan 4 sudah saya tuliskan di sini ya sebagai catatan. Nah, untuk yang bagian 3 yaitu berbunyi jika fx sama dengan c kali gx, maka f aksen x-nya sama dengan c dikalikan dengan g aksen x. Begitu juga untuk yang di bagian 4 itu adalah jika f aksen x sama dengan x pangkat n, dengan n ini adalah merupakan bilangan real, maka dari itu f aksen x-nya akan sama dengan n dikalikan dengan x pangkat n-1. Nah, untuk minggu lalu karena saya di sini tuliskan sempat n-nya adalah bilangan bulat positif ya. Di sini saya ganti menjadi bilangan real ya, karena kita mempelajari berbagai banyak latihan soal begitu ya. Jadi berbagai variasi soal kita pelajari sehingga di sini saya akan taruh n-nya ini sebagai bilangan real ya, baik itu nanti dalam bentuk pecahan, desimal, bulat, bilangan asli itu anak-anak bisa menggunakan rumus ini ya, rumus turunan ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari turunan dari fungsi untuk yang bagian 1G yaitu Gx sama dengan 2 per akar pangkat 4 dari X. Nah, sebelum kita cari turunannya, kita ubah dulu ya bentuk Gx-nya ini menjadi bentuk yang lebih sederhana dan kita mudah untuk hitung begitu ya. Nah, kemudian Gx-nya di sini kita ubah bentuknya ya supaya tidak dalam bentuk akar pangkat. Kita rubah dia dengan menggunakan konsep eksponen yang sudah anak-anak pelajari di kelas 10. Maka dapat dengan mudah di sini kita ubah bentuk akar pangkat 4 dari X menjadi X pangkat 1 per 4. Oke, setelah kita sudah peroleh X pangkat 1 per 4 ya, seperti ini, maka selanjutnya supaya tidak dalam bentuk pecahan ya dan mudah kita hitung, kita ubah dia menjadi 2 ya dikalikan dengan X pangkat negatif 1 per 4, yaitu dengan menggunakan konsep eksponen ya di bilangan yang negatif karena dia berubah ya, karena tadi kan dia berada di bawah sebagai penyebut begitu ya. Kemudian kalau misalkan kita ubah dia menjadi ke atas gitu ya, kalikan dengan suatu bilangan, maka dia akan menjadi bentuknya negatif ya, yaitu X pangkat negatif 1 per 4. Oke. Langkah selanjutnya di sini langsung saja kita cari nilai G aksen X-nya ya anak-anak ya. Nah, dalam mencari rumus G aksen X-nya kita menggunakan bagian 3 dan 4 ya. Ini bagian 3, ini bagian 4. Nah, untuk G aksen X-nya di sini pertama-tama kita taruh dulu di rumus bagian 3 ini. Pertama kita ketahui bahwa fx-nya di sini adalah gx ya. Fx-nya pada rumus berarti pada soal dia adalah gx. Kemudian c kali gx, c-nya pada soal 1G adalah 2 ya sebagai konstanta, dan gx-nya adalah x pangkat negatif 1 per 4. Setelah itu kita akan tentukan nilai dari f aksen x, atau dalam hal ini kita akan tentukan nilai dari g aksen x. Caranya adalah yaitu sama dengan c kali g aksen x ya. F aksen x sama dengan c kali g aksen x. C-nya kita tuliskan adalah 2. Berarti langsung saja di sini kita oper sama dengan 2. Ya, 2 kali G aksen X, di mana Gx-nya tadi adalah X pangkat negatif 1 per 4 ya. Maka dari itu langkah selanjutnya kita akan mencari turunan dari X pangkat negatif 1 per 4.
Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari ya turunan dari X pangkat negatif 1/4. Nah, caranya mencari di sini kita akan menggunakan rumus yang bagian 4 ya, yaitu jika kita memiliki suatu fungsi, maksud saya di sini f(x)-nya sama dengan x pangkat n, maka dari itu kita akan peroleh f aksen x-nya sama dengan n dikali x pangkat n-1, yaitu dimana n-nya di sini dalam hal ini adalah negatif 1/4 ya. N-nya adalah negatif 1/4 ya. Dalam hal ini di sini N-nya sama dengan negatif 1/4. Maka kita akan tentukan turunannya itu akan menjadi N, yaitu negatif 1/4 dikalikan dengan X pangkat N-nya adalah negatif 1/4 dikurang 1. Itu kita akan peroleh G aksen X-nya menjadi negatif 1/2 X pangkat negatif 5/4. Oke, sampai di sini apakah Nana sudah paham? Ya, jadi kita akan peroleh turunan dari fungsi Gx atau G aksen X-nya sama dengan negatif 1/2 X pangkat negatif 5/4. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan ke soal 1i ya, di mana anak-anak diminta untuk menentukan turunan dari fungsi f(x) sama dengan 8 kali akar pangkat 3 dari x kuadrat. Nah, untuk menentukan turunan dari fungsi ini, pertama-tama kita rubah dulu ya bentuk f(x)-nya, yaitu menjadi 8 kali X pangkat 2/3 ya, dengan menggunakan konsep eksponen. Nah, jadi bentuk akar ini kita rubah menjadi bentuk pangkat, yaitu menjadi kalikan dengan X pangkat 2/3. Nah, setelah kita sudah peroleh fx-nya sama dengan 8 kali X pangkat 2/3, langkah selanjutnya dengan menggunakan rumus turunan fungsi khusus bagian 3, yaitu kita di sini peroleh yang dimana fx-nya di sini kan adalah c kali gx, dimana di sini kita punya fx sama dengan 8 ini sebagai c-nya ya, 8 ini sebagai c pada rumus catatan ini, kemudian x pangkat 2/3 sebagai gx-nya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari f aksen x-nya ya. F aksen x-nya kita dapat cari, yaitu menjadi f aksen x-nya di sini kan sama dengan c kali g aksen x. Jadi kita punya c-nya adalah 8 kali g aksen x. Nah, g aksen x-nya ini adalah turunan dari X pangkat 2/3. Nah, turunan dari X pangkat 2/3 dapat kita cari dengan menggunakan rumus 4 ini, yaitu f aksen X sama dengan N kali X pangkat N-1, dengan N adalah bilangan real, di mana dalam hal ini, pada soal ini N-nya sama dengan berapa anak? 2/3 ya. Pangkatnya sama dengan 2/3 ya, pangkatnya sama dengan 2/3. Jadi kita akan peroleh di sini dengan rumus ini menjadi N. Di sini kan N ya. N-nya adalah 2/3 dikalikan dengan 2/3 dikalikan dengan X. X-nya pangkat N. N-nya adalah 2/3 dikurang 1 ya. Nah, maka kita peroleh f aksen X kita akan menjadi 8 kali 2/3 adalah 16/3. X pangkat 2/3 dikurang 1, atau dalam hal ini 2/3 dikurangi dengan 3/3, itu adalah negatif 1/3. Nah, jadi dapat kita peroleh f aksen X dengan kata lain fx-nya adalah 8 kali akar pangkat 3 dari x kuadrat. F aksen X-nya akan kita peroleh nilainya adalah 16/3 X pangkat negatif 1/3. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham?
Nah, baik anak-anak, untuk sekedar informasi ya, karena beberapa sudah saya cek ya, pekerjaan anak-anak berkenaan dengan tugas bilan ini, di mana di sini ada beberapa anak-anak yang menuliskannya mungkin pangkatnya tidak ditaruh di bagian atas ya, yang dimana untuk soal 1G dan juga 1I ini kan hasilnya di soal 1G ini hasil dari G aksen X-nya sama dengan negatif 1/2 X pangkat negatif 5/4. Nah, tulisan pangkatnya itu ditaruh agak atas ya posisinya, karena dia berupa pangkat. Jadi jangan ditulis sejajar dengan X-nya, melainkan dia ditaruh agak ke atas posisinya, agar kita tahu bahwa itu pangkat gitu ya. Jadi jangan ditulis sejajar. Begitu juga untuk yang 1I, hasil yang kita peroleh adalah F aksen X sama dengan 16/3 X pangkat negatif 1/3. Nah, dalam menuliskan pangkatnya, yaitu X pangkat negatif 1/3, tulisan pangkatnya ditaruh agak ke atas ya, jangan ditulis sejajar dengan X-nya, supaya kita mengetahui apakah itu dia berupa pangkat atau tidak. Jadi kalau misalkan anak-anak tidak taruh dia agak atas, nanti hasilnya menjadi 16/3 X dikurang 1/3. Nah, jadi kan berbeda gitu ya. Nah, jadi berarti kalau misalkan ditaruh sejajar seperti itu ya, maka dari itu nanti hasilnya kurang tepat jadinya ya. Saya kira itu bukan pangkat nanti dalam mengkoreksi. Jadi nanti kalau misalkan anak-anak menemukan jawabannya berupa pangkat, ditaruh agak atas posisinya ya. Jadi jawabannya 16/3 X pangkat negatif 1/3 untuk soal 1I dan 1G adalah negatif 1/2 X pangkat negatif 5/4. Dimana pangkatnya nanti penulisan pangkat ditaruh agak atas. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Oke, baik anak-anak, sekian ya pembahasan yang saya dapat berikan berkenaan dengan tugas 9 ya. Saya harapkan melalui penjelasan dari pembahasan tugas 9 ini dapat menambah pemahaman anak-anak lagi berkenaan dengan rumus turunan fungsi aljabar yang berdasarkan atas definisi fungsi dan rumus turunan fungsi khusus. Oke, baik anak-anak, terima kasih banyak sudah mendengarkan, sudah memahami, mencatat berkenaan dengan pembahasan soal tugas 9 ini, dan saya mohon maaf apabila ada kata maupun sikap dari saya yang kurang berkenan, dan saya tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.